Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, di Indonesia itu tercipta banyak bendera-bendera. Nah, bendera-bendera ini membuat bingung masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang di luar gitu. Nah, kenapa dibiarin oleh para cendekiawan, pada para ulama atau para orang-orang pintar lah, sehingga kacau beliau lah keadaan Indonesia ini. Itulah pertanyaan saya. Ini saya ngecek cara berpikir Anda ya. Banyak bendera-bendera bikin kita semua bingung, nasional maupun internasional. Terus Anda bilang, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Lah kok cerdik pandai yang Anda tagih? Nah kalau makanya sekarang gini, kita belajar bareng ya. Ngerti bedanya Nabi sama Rasul? Apa bedanya? Kalau Nabi gini loh Mas, makanya pengetahuan kita itu difikskan dulu ya. Beliau mengatakan Rasul itu orang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi itu yang menyampaikan dan dapat wahyu juga. Loh, Nabi dapat wahyu dong, kok Nabi tidak dapat wahyu? Lah, mulane ta ojo berdebat ayo sinau ya. Gitu ya. Nabi itu kalau dimensinya nubuah, kalau Rasul risalah. Nah, sampean ngerti bedanya Brigjen sama Pangdam? Brigjen pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau Rasul itu resmi, dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Nah itu Rasul. Makanya beda antara nubuah dan risalah. Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah. Dia hanya orang pintar gitu, tapi tidak punya kekuasaan. Jadi nagihnya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, kepada DPR, supaya menyusun undang-undang agar supaya bendera jangan terlalu banyak, sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Sekarang saya tanya, kalau sampai orang PKB tanya sama orang PKB, lebih penting mana PKB apa Republik Indonesia? Loh, tanya sama orang PKB. Lah iya, gitu kan? Itu salah apa benar kalau yang lebih penting itu PKB? Salah toh. Sekarang parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Saya cicil sedikit ya Mbak ya. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang, tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya ya nggak ngerti. Lah ya mulane nek milih presiden sing hati-hati. Yang sing salah sampean dhewe kok. Saiki muring-muring aku sing dikongkon beres, enake dhewe sampean iku. Pas ngegas gak kondo aku, pas kejagul kondo aku lah ngono. Itulah teman-teman ya Bu ya. Oke. Jadi Pak, yang seharusnya ditagih adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia membatasi. Misalnya, lu bagaimana ini disumpah menjadi wali kota 5 tahun kok di tengah jalan terus jadi gubernur? Undang-undangnya seharusnya membolehkan atau tidak? Lah iya, sumpah jadi gubernur belum sampai setahun terus jadi presiden, boleh enggak menurut undang-undang? Boleh, oleh undang-undang Indonesia. Jadi undang-undangnya yang harus ditandani kan gitu Bu ya.
Jadi jangan salah nagih. Cerdik pandai ditagih wis gak punya kerjaan mereka itu. Sekolah terus nganggur, malah ditagih sama sampean. Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif, termasuk yudikatif. Gitu ya Bu ya. Oke, saya teruskan yang Bu tadi, Islam Nusantara udah ya. Jadi pokoknya jangan terlalu pusing, itu nanti hilang sendiri. Itu cuman usum, nek cara Jawane usum, wah iki lagi usum ake. Itu musiman dan jangan terlalu pusing. Sekarang ISIS, ya tadi ada yang tanya ISIS. Jadi ISIS itu gini Mas, banyak sekali yang Anda benci, yang Anda takuti, yang bikin pusing Anda itu bikinan semua. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu gampang dipengaruhi, jangan terlalu masuk angin. Itu bikinan, ISIS itu aslinya bikinan, tapi kemudian banyak orang yang potensinya sama terus ikut dia karena nggak tahu kalau itu bikinan. Anda itu juga nggak tahu PKS itu yang bikin sebenarnya siapa, Anda nggak tahu kok. PKB juga sebenarnya di belakangnya siapa, Anda nggak tahu. Sudahlah, kita tuh lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Oke, kalau saya ambil ilmunya gini, ada 4 macam orang. Satu, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Tak ulang ya, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. 2 ya. 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau yang 2 tadi, orang tahu sedikit tentang banyak hal. Yang ketiga, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Yang oke, sebenarnya yang agak lebih oke itu yang terakhir, yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sekarang saya tanya, Anda ini termasuk nomor berapa? Ayo. Ini nomor 4 sih. Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang banyak hal? Nah, apakah Anda nomor 3? Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin ya. Pokoknya penggaweane ngrendo karo ngraji. Wis aku roh ngrendo ngraji, tapi soal liyane gak roh aku. Soal nyambel gak roh, pokoknya aku ngrendo karo ngraji oke, gitu ya. Itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, sedikit hal. Yang nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, ini dia. Ini ngerti dikit, itu ngerti dikit. Akhirnya nggak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masa bisa sekedarnya? Ya toh, bikin bangunan bisa sedikit. Ya toh, apa? Ustadz bisa sedikit. Kira-kira jadi apa Anda? Nggak ada yang terima Anda. Loh, semua bisa dikit-dikit dok. Jadi agak mending orang yang tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nanti tidak dapat kerjaan sampean. Ya toh? Neliko apa? Menatu dikit-dikit bisa. Lihat, jangan dikit-dikit, kalau menatu harus bisa menatu beneran. Kan itu. Nah, yang pertama adalah naudzubillah min dzalik, jangan sampai Anda menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Gitu kikis angeli. Rapi-rapi ini caranya. Gitu ya. Oke. Oke, ini sambil belok ke sini karena jangan ada peristiwa, jangan ada pengetahuan yang tidak Anda teteskan ilmu dan pemahamannya. Gitu ya. Setiap peristiwa yang Anda alami harus memberi ilmu dan hikmah kepada Anda. Kalau tidak, sia-sia Anda mengalaminya. Wis kadung stres, wis kadung pusing, kalau ilmu. Kan gitu kan? Maka kalau Anda pedoman seperti itu, kaya miskin tetap bermanfaat, susah seneng tetap bermanfaat. Kan itu. Nah, ISIS, kalau Anda belajar sejarah ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya, termasuk Indonesia itu bukan bikinan Anda. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. Sing ono Mataram, Mojopahit, ya toh? Kesultanan Ternate, kan itu kan? Kesultanan, terus kerajaan Klungkung, Denpasar, Kutai, gitu. Tidak ada Indonesia. Jadi sekarang mau bagaimana? Artinya penjajahan itu memberi hikmah, membuat kita semua bersatu. Jadi Anda juga jangan benci kepada musuhmu, karena musuhmu itu bisa mempersatukan kamu. Di dalam teori sejarah dan ilmu sosial, gitu ya.
Maka jangan seneng bermusuhan. Nanti musuh itu dikasih-kasih sama Allah kok. Tenang aja. Wong kita tuh udah tidur dimusuhi ya ono kok. Kene iki wis turu gak lapo-lapo. Dimusuhi gitu loh. Kayak saya ini kan gak jelas. NU bukan, Muhammadiyah bukan, ya toh? Apa? Kiai ya bukan, ndak mau juga. Ustadz apalagi, Gus ya dudu. Intelektual wong gak sekolah. Seniman iku apa? Kewan tekon di seniman iku gak jelas. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Maka saya bisa disalahkan oleh semua. Yang kiai nuduh saya seniman, yang seniman nuduh saya kiai lah. Susah aku toh. Jadi tidak bisa hidup di kedua-duanya. Yang Kristen nuduh saya Islam, yang Islam nuduh saya Kristen, kan susah kan saya. Tapi saya senang dalam kesusahan itu. Maka aku kesepian, dan di dalam kesepian itu aku bisa melihat wanita secara jernih. Akhirnya aku pilih Novia kalau menjeng tadi. Ngono ae ya. Aja susah-susah Pak urip sampean ya, Bung nggih. Ayo kita, semua itu nikmat, semua itu rahmat. Kalau Anda menemukannya. Sambil jawab ini nanti akan saya teruskan ya. Saya akan tarik garis ke ilmu-ilmu semua. Misalnya Anda mendapatkan kesulitan. Dalam Islam kalau ada kesulitan apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Oke. Artinya apa Mbak? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah ini siapa dulu kiai yang ngajarimu? Gak, itu Lutfi. Lutfi gak ngono. Lutfi belum mengalami kesulitan karena belum berumah tangga. Nanti kalau dia mulai kawin dia baru tahu hidup yang sebenarnya. Kan gitu kan? Oke. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini ada kekeliruan berabad-abad. Tidak pernah Allah ngomong begitu. Ayo, iya ayo. Mau nggak dibongkar? Itu kalimatnya inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau terjemahnya sesudah kesulitan ada kemudian, bahasa Arabnya inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ba'da. Ba'da itu kan bodoh, sesudah. Itu bunyinya ma'a, bersamaan, bareng. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sudah ada kemudahannya. Maka Allah kasih kita akal supaya mencari kemudahannya apa. Jadi jangan disangka sesudah, tapi wes ono sudah ada. Gitu loh. Ya, itu contoh aja. Oke, jelas ya Mbak ya. Jadi itu kan lebih tenang, toh sudah ada nih, cuman kita harus cari ini aja didolai. Jangan mengeluh-mengeluh. Saya contohkan yang kecil-kecil ya. Sampean pernah lihat YouTube acara saya yang banyak orang? Ya. Itu kan butuh lighting, cahaya. Dan itu harus nyewa. Butuh sound system, harus kalau ada 10.000 orang kan soundnya harus gede, mahal. Itu dengan nyewa. Terus butuh lampu toh. Oke. Sekarang kalau terus listrik mati, biar nek listrik mati, kira-kira acaranya terus apa batal? Nah saya tidak pernah membatalkan acara. Mati lampu saya pernah mengalami di Blora, Wonogiri, dan Pabelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Gitu saya. Cara hidup saya kayak gitu. Maka Allah seneng sama saya. Waduh lumayan arek iki gak sambat. Malah bersyukur loh. Akhirnya diberi jalan saya. Nah ada rekaman-rekaman bahwa meskipun lampu mati, meskipun 10.000 orang saya tidak berhenti. Caranya bagaimana? Saya langsung turun panggung, Kiai Kanjeng turun panggung. Gitar ndak bunyi, bass ndak bunyi, tapi kan terbang lak muni. Buang terus pak. Sholli wa salim ta iman ala mata. Wes, mulai itu tak, habis itu jalan acara. Cuman saya harus ke tengah-tengah orang banyak. Suaranya harus ditingkatkan. Sehingga waktu terus karena bengok-bengok terus akhirnya lapar banget. Terus panitia juga ngerti akhirnya dikai double pakanannya.
Tuh, contohnya. Sekarang saya tanya, kalau soundnya beres, kan orang tidak perlu mendengarkan, dia cukup mendengar. Ngerti bedanya mendengarkan sama mendengar? Mendengarkan sama mendengar. Nek listrik beres, sound beres, ngene sampean. Ya toh? Toh sudah dengar, toh sudah terdengar. Tapi begitu listrik mati, stand saya teriak terus ngene sampean. Saya tanya, lebih bagus mana posisi mental ngene sama gini? Lebih bagus yang kedua. Artinya lebih bagus mana? Mati lampu atau listrik hidup? Mati lampu. Cuman terus jangan disimpulkan, ayo kita bikin acara nggak usah lampu. Ya, nggak usah gitu. Tapi setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu, Bu, Bapak, jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Anda itu berbuat baik tapi mengeluh, sholat tapi abot, gitu kan? Poso tapi sambat aja. Karena Anda tidak menemukan kenikmatannya. Sekarang saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik, kesulitan hidup saja ada nikmatnya. Loh, kalau Anda cari kenikmatan hidup, cari rahmat, dimanapun ada rahmat Allah gitu ya. Kalau Anda mengalami apa, cari rahmatnya. Nanti Anda akan merasakan kekuatan, kuat dan nikmat. Benar itu. Cuma jangan cari-cari kesulitan. Jangan terus nabrak-nabrak jadi ditangkap polisi gitu kan. Gitu ya Bu ya. Nah, oke. Saya kembalikan terakhir kepada ISIS tadi, soal ISIS kalau itu semua bikinan tuh rekayasa para penguasa internasional, termasuk Republik Indonesia, termasuk Orba ke reformasi, permainan rupiah. Bulan Oktober dikhawatirkan nanti Fed dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga. Indonesia akan ada pertengkaran elit. Terus nanti akan ada rush, ada chaos di bawah. Terus nanti akan ada banjir darah di bulan Januari. Ono sing ngomong ngono. Nah, Anda jangan tidak percaya dan jangan percaya. Cukup waspada saja. Kalau Anda percaya, salah. Tapi kalau Anda tidak percaya juga rugi. Mending kalau ada informasi apa-apa dipakai untuk waspada. Hidup adalah kewaspadaan. Itu yang menyebabkan saya duduknya seperti ini, karena ini duduk waspada. Kalau sampean silo, berdirinya susah tuh, 2 langkah. Tapi kalau begini kan berdirinya langsung. Jadi ini duduk terbaik, menghalangi Anda dari sakit macam-macam. Duduklah seperti ini. Saya duduk gini berjam-jam, bisa 8 jam dari acara-acara yang Anda tonton, meskipun itu cuma diambil 2-3 jam. Nah, sampean aja adik, neknya gak kuat kan, gurung rabi gak kuat kan. Oke, gitu ya Mbak ya. Hidup itu waspada toh Bu, standby. Anda tidur pun waspada toh. Anda tidur terus ada tek, bangun nggak? Karena jiwamu waspada setiap saat. Maka ikutkanlah pikiranmu untuk selalu waspada. Ikutkanlah seluruh hidupnya untuk selalu waspada. Gitu, oke.
Assalamualaikum, selamat datang di P5 Iya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2015. Dan inti dari kutipan video Sinau Bareng ini, sebatas yang dapat kami tangkap adalah Mbah Nun menjawab pertanyaan dari setiap masing-masing penanya. Dan kurang lebih beginilah pertanyaan yang ditanyakan oleh masing-masing penanya. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya pertama adalah perihal Islam Nusantara, dan selanjutnya pertanyaan dari penanya yang kedua begini. Cak Nun, kenapa di Indonesia tercipta banyak bendera-bendera? Kemudian bendera-bendera ini membuat bingung masyarakat di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai atau para cendekiawan, para ulama atau para orang-orang pintar, sehingga kacau balaulah keadaan Indonesia ini. Dan kurang lebih beginilah respon atau jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada masing-masing penanya. Pertama-tama, sebelum Mbah Nun menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya yang menanyakan perihal banyak bendera, terlebih dahulu Mbah Nun mengajak untuk mengecek kembali cara berpikirnya penanya. Jadi pertanyaannya dia kan begini. Banyak bendera-bendera bikin kita bingung, nasional maupun internasional. Kemudian penanya bilang begini, kenapa dibiarkan oleh para cerdik pandai? Jadi menurut Mbah Nun, kenapa yang ditagih para cerdik pandai? Jadi menurut Mbah Nun, kenapa yang ditagih para cerdik pandai? Penanya menjawab, karena mereka kan orang pintar yang bisa mendefinisikan. Mbah Nun, oke, sekarang pelan-pelan mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama Mbah Nun bertanya untuk perlahan-lahan dijadikan kerangka jawaban. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Penanya menjawab, Rasul itu yang langsung mendapat wahyu dari Allah, sedangkan Nabi orang yang menyampaikan. Kemudian Mbah Nun menjawab begini, nah makanya pengetahuan kita difikskan dulu. Jadi Nabi itu dimensinya nubuah, kalau Rasul risalah. Selanjutnya Mbah Nun bertanya kepada penanya, Anda ngerti bedanya Brigjen sama Pangdam? Brigjen pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu. Tapi dia tidak diwajibkan, tidak punya otoritas dan tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau Rasul itu wajib menyampaikan, wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Makanya beda antara nubuah dengan risalah. Nah, cerdik pandai yang penanya tanyakan tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah. Jadi dia hanya orang pintar saja, tapi tidak punya otoritas dan kekuasaan. Sehingga seharusnya yang ditagih adalah yang memiliki kekuasaan, yakni orang-orang yang sudah diberi mandat, dibayar, diberi tunjangan dan fasilitas. Alias nagihnya seharusnya bukan kepada cerdik pandai, namun kepada pemerintah, kepada DPR. Suruh mereka membuat undang-undang supaya bendera jangan terlalu banyak, sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko yang intinya begini. Kalau Anda orang PKB atau Anda silakan tanya sendiri kepada orang PKB. Faktanya yang terjadi sekarang adalah lebih penting PKB dari Republik Indonesia. Begitupun juga dengan bendera-bendera yang lainnya. Nyatanya mereka lebih mementingkan bendera-bendera golongannya daripada bendera Indonesia.
Alias mereka hanya berpura-pura saja dengan dalih bagi kepentingan Indonesia, tapi nyatanya bagi kepentingan golongan mereka. Kurang lebih itu garis besar dari yang Mbah Nun maksud. Pointer selanjutnya, Mbah Nun sedikit memberi gambaran. Jadi contoh dari Mbah Nun begini. Sampai sekarang Megawati masih menganggap Jokowi itu petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Kemudian Mbah Nun bertanya, salah apa benar begitu itu? Jemaah menjawab, salah. Mbah Nun ngendiko, tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega itu tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak pernah menjadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Dia tidak pernah hutang, tidak pernah ngerti sedihnya, tidak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu. Wong beliau tidak ngerti kok. Jadi jangan dimarah-marahi. Sementara Jokowinya juga tidak ngerti. Nah, makanya kalau pilih presiden itu yang hati-hati. Wong yang salah Anda sendiri kok. Kurang lebih begitu yang Mbah Nun ungkapkan. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali menggarisbawahi jawaban yang beliau tawarkan. Jadi seharusnya yang ditagih itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang membatasi. Misalnya, loh bagaimana ini? Disumpah 5 tahun kok di tengah jalan ingkar sumpah, kemudian jadi gubernur. Selanjutnya sumpah jadi gubernur belum setahun sudah jadi presiden. Seharusnya undang-undangnya membolehkan apa tidak? Menurut Mbah Nun itu semua boleh menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Dan itu hanya sedikit gambaran dari sekian banyak keanehan yang ada. Kurang lebih begitu sedikit contoh yang Mbah Nun kemukakan bahwa yang seharusnya yang ditagih itu adalah undang-undangnya lewat orang-orang yang sudah disumpah, dibayar, diberi tunjangan dan fasilitas untuk menjadi pembantu rakyat. Bukan justru malah cerdik pandai yang ditagih. Wong menurut Mbah Nun, mereka itu sudah sekolah mahal-mahal, habis itu jadi pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan, kok malah Anda tagih? Kan kasihan. Kemudian, pointer selanjutnya adalah jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya yang menanyakan perihal Islam Nusantara dan ISIS. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Soal Islam Nusantara, ISIS, itu menurut Mbah Nun hanya sementara, alias cuman musiman saja. Jadi jangan terlalu pusing, karena itu nanti akan hilang-hilang sendiri. Kalau dalam istilah Jawa itu cuman usuman alias sekedar musiman saja. Kemudian pointer selanjutnya Mbah Nun ngendiko bahwa semua yang Anda benci, yang Anda khawatirkan, yang Anda takuti semua itu hanya bikinan. Oleh karena itu makanya Anda jangan terlalu mudah dipengaruhi dan tidak usah terlalu masuk anginan. Jadi intinya sekarang itu orang sedikit-sedikit disodorkan berita yang bermacam-macam, mudah percaya begitu saja dengan membabi buta. Dan bahkan ikut-ikutan tanpa mengetahui apa sebenarnya di baliknya. Bahkan menurut Mbah Nun, partai-partai itu juga sebenarnya bikinan dan Anda tidak tahu
tahu siapa di baliknya sebenarnya dan apa sebenarnya tujuannya, siapa pemilik modalnya, siapa yang membiayainya, dan seterusnya. Jadi Mbah Nun menawarkan agar kita tidak usah terlalu terrepotkan oleh hal-hal yang kita tidak tahu persisnya bagaimana. Lebih baik yang penting kita rukun-rukun saja dan jangan mau terbawa-bawa untuk ikut saling membenci dan saling bermusuhan. Oleh karena kekisruhan di atas-atas sana yang saling berebut kursi dan jabatan dengan mengatasnamakan demi rakyatlah atau apapun saja. Pokoknya yang terpenting adalah Anda dan keluarga Anda beres di hadapan Tuhan dan sesama kita saling rukun hidup berdampingan. Kurang lebih itu garis besar yang ditawarkan oleh Mbah Nun kepada penanya yang menanyakan perihal Islam Nusantara maupun ISIS. Kemudian pointer yang terakhir adalah dari semua yang Mbah Nun kemukakan, selanjutnya beliau meneteskannya kepada ilmu-ilmu untuk dijadikan pembelajaran bersama. Atau dengan kata lain, dari semua yang sudah Mbah Nun kemukakan, selanjutnya beliau menarik kepada ilmu-ilmu. Sedikit contohnya, misalkan perihal kita itu tidak tahu apa-apa, alias lebih banyak yang kita tidak tahu perihal negara, perihal partai, perihal ISIS, dan sebagainya itu. Sehingga lebih baik kita tidak usah dipusingkan oleh hal itu. Nah, dari apa yang beliau kemukakan itu, selanjutnya beliau menarik kepada ilmu bahwa manusia itu ada beberapa golongan. Misalkan, ada orang yang tahu banyak hal tentang banyak hal. Ada juga orang yang sedikit tahu tentang banyak hal. Ada pula orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Intinya pada pointer terakhir, Mbah Nun banyak menarik kepada ilmu-ilmu dari yang sudah beliau kemukakan. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.